Oke, kita bisa mulai ya, biar karena ini tadi kemarin Probday juga ada ini nanti jam 4 sore. Ya, kalau sudah semua lengkap, kita bisa mulai ya. Nesya ada siap ya? Ya, sudah siap, Pak. Oke, saya buka ya. Selamat sore, Bapak-Bapak dan Ibu dosen, penguji maupun pembimbing. Jadi pada sore hari ini kita eh, akan melaksanakan ujian seminar hasil dari Saudara Nesya ya, yang mengambil topik yaitu adalah analisis pengaruh pendinginan udara terhadap perubahan suhu modul dan karakteristik kurva EV pada sistem fotovoltaik thermal atau VVT. Nah, untuk eh, sesi ini akan dibagi menjadi dua ya. Pertama, diawali dengan presentasi sekitar 20 menitan ya dari Nesya. Kemudian setelah itu sesi kedua akan kita lakukan tanya jawab terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Saudara Nesya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Nesya untuk mempresentasikannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatan dan waktunya. Selamat sore, Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nesa Melita Galung dengan NIM 24881711020 yang merupakan mahasiswa program studi Magister Teknik Elektro Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendinginan Udara terhadap Perubahan Suhu Modul dan Karakteristik Kurva IV pada Sistem Fotovoltaik Thermal atau PVT dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Profesor Ida Bagus Gede Munuabe dan Bapak Dr. Ingaman Setiawan. Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pada modul fotovoltaik konvensional, di mana pada kondisi radiasi yang tinggi, suhu modul dapat mencapai 60 hingga 80 derajat Celcius, jauh di atas suhu standar pengujian atau STC, yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Kondisi ini menyebabkan performa modul menurun karena setiap kenaikan suhu akan menurunkan nilai tegangan rangkaian terbuka atau VOC dan daya maksimum atau Pmax dengan koefisien temperatur yaitu minus 0,45 derajat 0,45% per derajat Celcius. Akibatnya, kurva IV bergeser ke arah tegangan yang lebih rendah sehingga titik daya maksimum atau maksimum power point tidak dapat dicapai secara optimal. Selain itu, panas yang terakumulasi pada modul juga tidak dimanfaatkan dan hanya terbuang ke lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kecepatan aliran udara terhadap kinerja listrik sistem fotovoltaik thermal yang ditinjau dari perubahan suhu modul, karakteristik kurva IV, dan daya keluaran. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kecepatan aliran udara terhadap kinerja energi thermal sistem PVT yang ditinjau dari suhu udara keluar, energi yang dihasilkan, dan efisiensi termalnya. Selanjutnya, Adapun tujuan yang adapun tujuan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh variasi kecepatan udara terhadap kinerja listrik sistem PVT pada dua kondisi intensitas radiasi. Selanjutnya adalah menganalisis pengaruh variasi kecepatan udara terhadap kinerja thermal sistem PVT dan efisiensi total sistem. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama itu memberikan data eksperimental kinerja sistem PVT berbasis udara di kondisi iklim tropis. Yang kedua yaitu menjadi referensi desain sistem pendinginan aktif modul fotovoltaik. Dan yang terakhir yaitu mendukung pengembangan sistem energi surya terintegrasi yang lebih efisien. Selanjutnya, PVT merupakan sistem yang mengintegrasikan modul fotovoltaik dengan kolektor termal dalam satu kesatuan, sehingga dari satu sumber radiasi matahari, sistem ini mampu menghasilkan energi listrik sekaligus juga energi termal. Mekanisme kerjanya yaitu dimulai ketika radiasi matahari diterima oleh modul fotovoltaik, sebagian energi radiasi dikonversi menjadi energi listrik, sedangkan sebagian lainnya berubah menjadi panas yang menyebabkan suhu modul meningkat, yang mana pada sistem PVT, udara dialirkan di bagian belakang modul untuk mengekstraksi panas tersebut sehingga suhu modul dapat diturunkan. Dengan menurunnya suhu modul, penurunan kinerja listrik akibat efek termal dapat diminimalkan. Sementara panas yang berhasil diambil oleh aliran udara tidak lagi terbuang ke lingkungan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai energi termal. Selanjutnya, yaitu eh, dari sisi energi listrik. Kinerja sistem dievaluasi menggunakan efisiensi listrik, yang mana efisiensi ini menunjukkan kemampuan modul dalam mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik dihitung berdasarkan perbandingan antara daya maksimum yang dihasilkan modul terhadap energi radiasi matahari yang diterima. Kinerja listrik ini sangat dipengaruhi oleh suhu modul karena peningkatan temperatur akan menurunkan tegangan keluaran yang akan berpengaruh pada koefisien temperatur. Yang kedua yaitu dari sisi energi thermal atau useful heat gain atau QU.
Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung efisiensi termal, yaitu perbandingan antara energi panas yang berhasil dimanfaatkan dengan energi radiasi matahari yang diterima sistem. Karena sistem PVT menghasilkan energi listrik dan energi termal secara bersamaan, maka efisiensi total dapat dihitung dari perjumlahan dari efisiensi listrik dan efisiensi termal. Selain dari performa teknis, penelitian ini juga mengevaluasi nilai ekonomi yang menggunakan metode simple payback period. Analisis ini digunakan untuk mengetahui waktu yang diperlukan agar tambahan biaya investasi sistem PVT dapat kembali melalui manfaat energi yang dihasilkan selama masa operasinya. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kendali. Pada variabel bebas, yang digunakan adalah kecepatan aliran udara, yaitu 0,5 meter per second, 1,3 meter per second, 2,35 meter per second, 2,7 meter per second, dan 3,25 meter per second. Serta terdapat dua tingkat intensitas radiasi, yaitu 520 watt per meter persegi dan 820 watt per meter persegi. Variasi ini digunakan untuk melihat pengaruh pendinginan udara pada kondisi radiasi yang berbeda. Selanjutnya, pada variabel terikat, terdapat parameter yang diamati sebagai respons terhadap perubahan kecepatan udara. Dari sisi listrik, parameter yang dianalisis meliputi suhu modul, karakteristik kurva arus terhadap tegangan, VOC, ISC, VMPP, EMPP, dan Pmax dan efisiensi listrik. Sedangkan dari sisi thermal, parameter yang diamati meliputi suhu udara keluar, energi panas berguna, efisiensi thermal, dan efisiensi total. Sementara itu, untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh variasi kecepatan udara, terdapat beberapa parameter yang dijaga secara konstan, yaitu berupa jenis modul yang digunakan, dimensi saluran udara, suhu udara masuk, yaitu dengan temperatur 31 derajat Celcius, konfigurasi kipas, serta posisi sensor pengukuran. Pada tabel di sebelah kanan menunjukkan bahwa setiap variasi kecepatan udara menghasilkan laju aliran massa udara yang berbeda. Selanjutnya, yaitu gambaran umum penelitian. Pengujian dilaksanakan di Laboratorium Energi Surya, Pusat Riset Teknologi Konversi dan Konservasi Energi di BRIN pada Oktober tahun 2025. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan solar simulator sehingga intensitas radiasi dapat dikendalikan pada dua kondisi, yaitu 520 watt per meter persegi dan 820 watt per meter persegi. Pada skema pada skemanya, radiasi dari lampu halogen diarahkan ke permukaan modul fotovoltaik, yang mana selanjutnya udara dialirkan menggunakan kipas menuju saluran pendingin di bawah modul. Selama udara mengalir, panas yang terserap oleh modul dipindahkan ke aliran udara sehingga suhu modul dapat diturunkan, sedangkan temperatur udara keluar meningkat akibat proses perpindahan panas. Selanjutnya, yaitu pengaruh pendinginan udara terhadap suhu modul. Pada grafik ini, di titik paling kiri menunjukkan kondisi tanpa sistem PVT atau modul fotovoltaik konvensional. Terlihat bahwa suhu modul mencapai 79,11 derajat Celcius pada intensitas radiasi 820 watt per meter persegi dan 62,99 derajat Celcius pada radiasi 520 watt per meter persegi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas radiasi matahari, semakin besar energi panas yang diserap modul sehingga temperatur operasinya juga meningkat. Setelah sistem pendinginan udara diterapkan, terlihat bahwa suhu modul menurun secara konsisten pada kedua kondisi radiasi seiring bertambahnya kecepatan udara. Pada radiasi 800 watt per meter persegi, suhu modul turun menjadi 77,9 derajat Celcius pada kecepatan 0,5 meter per second dan menjadi 72 derajat Celcius pada kecepatan 3,25 meter per second. Sementara pada radiasi 520 watt per meter persegi, suhu modul dapat turun dari 61,6 derajat Celcius menjadi 56,7 derajat Celcius. Penurunan ini terjadi karena semakin tinggi kecepatan aliran udara, maka semakin besar laju perpindahan panas secara konveksi paksa dari permukaan belakang modul menuju udara. Akibatnya, panas yang sebelumnya terakumulasi pada modul dapat diekstraksi lebih efektif sehingga temperatur operasi modul menjadi lebih rendah. Selanjutnya, yaitu karakteristik kurva IV pada kondisi PV konvensional. Pada grafik ini ditampilkan kurva IV pada dua tingkat intensitas radiasi, yaitu 520 watt per meter persegi dan 820 watt per meter persegi. Terlihat bahwa ketika intensitas radiasi meningkat menjadi 820 watt per meter persegi, nilai arus hubung singkat atau SC meningkat dari 3,1 ampere menjadi 4,9 ampere. Peningkatan ini terjadi karena semakin tinggi intensitas radiasi, maka semakin banyak foton yang diterima oleh sel surya, sehingga jumlah pasangan elektron yang terbentuk juga meningkat dan menghasilkan arus yang lebih besar. Sebaliknya, nilai tegangan rangkaian terbuka atau VOC justru mengalami penurunan dari 18,04 volt pada radiasi 520 watt per meter persegi menjadi 16,85 volt pada radiasi 820 watt per meter persegi. Hal ini disebabkan karena peningkatan intensitas radiasi juga meningkatkan temperatur modul sehingga pengaruh kenaikan suhu menyebabkan tegangan keluaran menurun. Kondisi tersebut juga mempengaruhi maksimum power point
yang mana pada radiasi 800 watt per meter persegi, daya maksimum meningkat menjadi sebesar 62,96 watt, sedangkan pada radiasi 520 watt per meter persegi yaitu sebesar 42,41 watt. Selanjutnya yaitu karakteristik kurva dengan pendinginan PVT. Setelah melihat karakteristik kurva arus terhadap tegangan pada kondisi tanpa pendinginan, selanjutnya saya akan membandingkan dengan kondisi ketika sistem PVT diterapkan menggunakan variasi kecepatan aliran udara. Berdasarkan kedua grafik ini, terlihat bahwa peningkatan kecepatan udara menyebabkan kurva arus terhadap tegangan bergeser ke arah tegangan yang lebih tinggi pada kedua kondisi radiasi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pendinginan udara mampu mempertahankan tegangan keluaran modul dengan menurunkan temperatur operasinya. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai VOC pada intensitas radiasi 820 watt per meter persegi. Nilai VOC meningkat dari 16,85 volt pada kondisi tanpa pendinginan menjadi 17,5 volt pada kecepatan udara 3,25 meter per second. Sementara pada radiasi 520 watt per meter persegi, nilai VOC meningkat dari 18,04 volt menjadi 18,62 volt pada kecepatan 3,25 meter per second. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kecepatan aliran udara, maka semakin besar panas yang diekstraksi dari permukaan belakang modul melalui konveksi paksa. Akibatnya, temperatur modul menurun sehingga rugi-rugi akibat temperatur pun juga berkurang, dan tegangan keluaran dapat dipertahankan pada nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu dampak penurunan suhu terhadap kinerja listrik. Penurunan suhu modul mempengaruhi parameter kinerja listrik, yaitu tegangan rangkaian terbuka dan daya maksimum. Pada grafik sebelah kiri dapat dilihat bahwa nilai VOC meningkat secara konsisten seiring dengan menurunnya suhu modul. Pada radiasi 820 watt per meter persegi, nilai VOC meningkat dari 16,85 volt pada kondisi PV konvensional menjadi 17,5 volt pada kecepatan udara 3,25 meter per second, atau meningkat sekitar 3,86%. Sementara pada radiasi 520 watt per meter persegi, nilai VOC meningkat dari 18,04 volt menjadi 18,62 volt atau sekitar 3,21%. Peningkatan VOC tersebut berdampak pada daya maksimum yang ditunjukkan pada grafik di sebelah kanan. Pada radiasi 820 watt per meter persegi, Pmax meningkat dari 62,96 watt menjadi 65,19 watt atau sekitar 3,54%. Sedangkan pada radiasi 520 watt per meter persegi, Pmax meningkat dari 42,41 watt menjadi 43,64 watt atau sekitar 290 atau sekitar 2,9%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan temperatur modul tidak hanya mempertahankan tegangan keluaran, tetapi juga dapat menggeser maksimum power point ke kondisi operasi yang lebih optimal. Selanjutnya, pengaruh intensitas radiasi terhadap VOC dan ESC. Selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh intensitas radiasi terhadap tegangan terbuka dan arus hubung singkat intensitas radiasi yang memberikan pengaruh berbeda terhadap tegangan dan arus keluaran modul fotovoltaik. Pada grafik di sebelah kiri, terlihat bahwa pada seluruh variasi kecepatan udara, nilai VOC pada radiasi 520 watt per meter persegi selalu lebih tinggi dibandingkan radiasi 820 watt per meter persegi. Sebagai contoh, pada kecepatan udara 3,25 meter per second, nilai VOC pada radiasi 520 watt per meter persegi mencapai 18,62 volt, sedangkan pada radiasi 820 watt per meter persegi hanya sebesar 17,5 volt. Perbedaan ini disebabkan karena modul yang menerima radiasi 820 watt per meter persegi memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan modul pada radiasi 520 watt per meter persegi. Kenaikan temperatur tersebut menyebabkan tegangan keluaran menurun. Oleh karena itu, meskipun radiasi yang diterima lebih besar, nilai VOC pada radiasi 820 watt per meter persegi tetap lebih rendah. Pada grafik di sebelah kanan menunjukkan bahwa ESC justru meningkat ketika intensitas radiasi bertambah. Pada kecepatan 3,25 meter per second, nilai ISC meningkat dari sekitar 3,09 ampere pada radiasi 520 watt per meter persegi menjadi 4,91 ampere pada radiasi 820 watt per meter persegi. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi intensitas radiasi yang diterima, maka semakin banyak energi cahaya yang diterima oleh sel surya sehingga arus yang dihasilkan juga semakin besar. Selanjutnya, yaitu efisiensi listrik sistem fotovoltaik thermal. Pada grafik ini terlihat bahwa efisiensi listrik meningkat secara konsisten seiring bertambahnya kecepatan aliran udara pada kedua kondisi radiasi. Pada radiasi 820 watt per meter persegi, efisiensi listrik meningkat dari 12,07% pada kondisi tanpa pendinginan menjadi 12,5% pada kecepatan udara 3,25%. Sementara pada radiasi 520 watt per meter persegi, efisiensi meningkat dari 12,82% menjadi 13,2%. Peningkatan ini terjadi karena pendinginan udara mampu menurunkan temperatur operasi modul. Ketika suhu modul menurun, rugi-rugi akibat temperatur menjadi lebih kecil sehingga tegangan keluaran meningkat, diikuti dengan kenaikan daya maksimum. Karena efisiensi listrik dihitung berdasarkan perbandingan antara daya maksimum yang dihasilkan terhadap energi radiasi yang diterima modul, maka peningkatan
dari Pimax secara langsung juga mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu peningkatan daya listrik akibat pendinginan udara. Berdasarkan grafik, pada daya maksimum meningkat secara konsisten seiring bertambahnya kecepatan aliran udara. Pada radiasi 820 watt per meter persegi, daya maksimum meningkat dari 62,96 watt menjadi 65,19 watt pada kecepatan udara 3,25 meter per second, atau meningkat sekitar 3,54%. Sementara pada radiasi 520 watt per meter persegi, daya maksimum meningkat dari 42,41 watt menjadi 43,64 watt atau sekitar 2,9%. Peningkatan diakibatkan karena adanya penurunan temperatur modul akibat pendinginan udara. Ketika suhu modul menurun, nilai VOC lebih tinggi sehingga maksimum power point bergeser ke titik yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai suhu udara keluar dan energi panas berguna. Setelah membahas pengaruh pendinginan terhadap efisiensi kinerja listrik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kinerja termal pada sistem PVT yang diawali dengan analisis suhu udara keluar dan energi panas berguna atau useful heat gain. Pada grafik sebelah kiri, dapat dilihat bahwa suhu udara keluar mengalami penurunan seiring bertambahnya kecepatan aliran udara pada kedua kondisi radiasi. Pada radiasi 820 watt per meter persegi, suhu udara keluar menurun dari 44,45 derajat Celcius pada kecepatan 0,5 meter per second menjadi 36,42 derajat Celcius pada kecepatan 3,25 meter per second. Sementara pada radiasi 520 watt per meter persegi, suhu udara keluar menurun dari 41,78 derajat Celcius menjadi 33,88 derajat Celcius. Grafik di sebelah kiri menunjukkan bahwa suhu udara keluar menurun seiring bertambahnya kecepatan udara. Hal ini terjadi karena udara yang mengalir lebih cepat di dalam saluran, sehingga waktu kontak dengan permukaan modul menjadi lebih singkat. Akibatnya, setiap massa udara menyerap panas dalam waktu yang lebih singkat, sehingga kenaikan temperatur udara keluar menjadi lebih kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan, yaitu energi panas berguna atau QU justru meningkat. Sering bertambah kecepatan udara, pada radiasi 820 watt per meter persegi, nilai QU meningkat dari 127,05 watt menjadi 331,79 watt. Sedangkan pada radiasi 520 watt per meter persegi, meningkat dari sekitar 100 watt menjadi 176,04 watt. Selanjutnya, yaitu efisiensi termal dan efisiensi total pada sistem PVT. Setelah diketahui bahwa energi panas yang berhasil diekstraksi meningkat, selanjutnya saya akan mengevaluasi bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi termal dan efisiensi total sistem PVT. Grafik di sebelah kiri menunjukkan bahwa efisiensi termal meningkat secara signifikan seiring bertambahnya kecepatan aliran udara pada kedua kondisi radiasi. Pada radiasi 820 watt per meter persegi, efisiensi termal meningkat dari 24,36% menjadi 63,62%. Sedangkan pada radiasi 520 meningkat dari 30,79% menjadi 53,23%. Peningkatan ini terjadi karena semakin tinggi kecepatan udara, semakin efektif proses ekstraksi panas dari modul fotovoltaik. Dampak tersebut kemudian terlihat pada grafik di sebelah kanan, yang mana pada grafik sebelah kanan, efisiensi total sistem juga meningkat pada seluruh variasi kecepatan udara, dengan nilai maksimum mencapai 76,12% pada radiasi 820 watt per meter persegi dan 66,43% pada radiasi 520 watt per meter persegi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis ekonomi sistem PVT. Setelah mengevaluasi performa teknis sistem PVT, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelayakan penerapannya dari aspek ekonomi. Yang mana berdasarkan hasil perhitungan, penerapan sistem PVT ini memerlukan biaya tambahan sekitar 700.000 dibandingkan sistem fotovoltaik konvensional. Penambahan biaya ini berasal dari komponen tambahan yaitu pendinginan udara. Meskipun demikian, konsumsi daya kipas selama proses pendinginan relatif kecil, yaitu berkisar 3 hingga 7,5 watt, yang mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa energi listrik bersih yang dihasilkan tetap bernilai positif pada seluruh variasi kecepatan udara, karena energi termal yang berhasil dimanfaatkan jauh lebih besar dibandingkan energi yang digunakan untuk mengoperasikan kipas. Hal tersebut juga terlihat pada grafik di sebelah kanan, yang mana seiring bertambahnya kecepatan udara, energi termal dan net energi gain meningkat secara signifikan, sedangkan konsumsi energi listrik untuk kipas relatif sangat kecil sehingga hampir tidak mempengaruhi energi bersih yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variasi kecepatan aliran udara mempengaruhi pengaruh positif terhadap kinerja sistem fotovoltaik termal. Dari sisi kinerja listrik, peningkatan kecepatan udara mampu menurunkan suhu modul hingga 5,87 derajat Celcius pada radiasi 520 watt per meter persegi dan 6,5 derajat Celcius pada radiasi 820 watt per meter persegi.
Penurunan temperatur tersebut berhasil mempertahankan tegangan keluaran sehingga VOC meningkat hingga 3,21% dan 3,86% dan peningkatan daya maksimum hingga 2,9% dan 3,5%. Dari sisi kinerja termal, peningkatan kecepatan udara juga meningkatkan proses ekstraksi panas dari modul sehingga diperoleh energi panas berguna maksimum sebesar 176,04 watt pada radiasi 520 watt per meter persegi dan 331,79 watt pada radiasi 820 watt per meter persegi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan efisiensi total sistem hingga mencapai 66,43% dan 76,12%. Selanjutnya, pada hasil dari analisis ekonomi, sistem PVT memerlukan tambahan investasi sekitar 700.000, yang mana investasi tersebut diperkirakan dapat kembali dalam waktu sekitar 7 bulan, sehingga sistem ini masih layak untuk diterapkan dalam jangka panjang. Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu agar pengujian dapat dilakukan pada kondisi lapangan yang jauh lebih real, yaitu dengan iklim tropis yang sebenarnya, agar performa sistem dapat dievaluasi pada kondisi operasi nyata. Yang kedua yaitu diperlukan adanya pengembangan sistem desain saluran udara seperti penambahan fins atau sirip, yang mana hal tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan perpindahan panas dan performa thermal system. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Manuel. Oke, terima kasih Nesya. Ya, itu tadi ya pemaparan yang telah dipresentasikan oleh Nesya. Nah, untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, saya mulai pertama dengan Prof. Dayu. Silakan, Prof. Terima kasih Prof atas Ya. waktunya. Nesya, selamat sudah sampai di tahap ini ya, tahap hasil gitu ya. Gitu. Saya sedikit saja mengomentari ya. Saya nggak bertanya karena ini semua apa namanya saya tahu ada di eh, terutama teorinya itu sudah ada di semuanya. Saya kira ada di online gitu ya. Nah, yang saya tanya adalah begini. Indonesia kan melakukan penelitian ini pengaruh pengaruh suhu, juga pengaruh kecepatan angin ya, itu Hmm. menunjukkan bahwa ada perubahan terhadap VOC dan ISC-nya ya. Hmm. Kemudian juga efisiensinya ada peningkatan ketika kecepatan angin dibuat lebih besar gitu dan suhu lebih rendah gitu. Tapi dari apa yang Desya paparkan semua, itu hanya menunjukkan hubungan-hubungan secara ini aja. Terus bisa nggak Nesya tunjukkan bahwa hubungannya secara matematis gitu loh, bahwa kecepatan angin itu hubungannya kepada penurunan suhu, hubungannya kepada energi VOC dan ISC-nya itu bisa nggak Nesya sebutkan? Itu kan pasti ada tuh gini matematisnya harusnya. Kan nggak bisa menyatakan bahwa oh ini dengan kecepatan angin makin cepat maka suhunya rendah maka ini akan makin VOC-nya akan makin tinggi gitu. Apa buktinya itu? Kalau cuma dari ngukur-ngukur itu aja itu kan bukan penelitian jadinya, cuman nyoba-nyoba aja gitu loh, Nesya. Ya, Gitu. tolong itu diinikan di apa dibuat atau diberikan ringkas apa namanya penjelasan akademisnya gitu. Oh, Ya, gitu. ya, ini nggak ada penjelasan akademisnya. Jadi tolong itu semua apa yang Nesya sampaikan tadi bahwa penurunan suhu ini bisa menurunkan VOC. Memang setelah diukur bisa menurunkan, tapi kenapa bisa menurunkan? Nggak ada dijelaskan. Di mananya hubungannya mana antara suhu dengan VOC itu di mana hubungannya? Secara matematis itu kan harusnya bisa dilakukan, diberikan gitu. Nggak Gitu. bisa hanya dengan mengatakan bahwa oh ini suhu turun maka dia ini turun apa ininya buktinya memang kalau dari segi pengukuran iya tapi kan harus ada eh, penjelasan akademis yang menyatakan bahwa itu memang ada hubungannya ya. Nih, baik, Prof. Nanti saya tambahkan di eh, bagian pembahasan saya. Iya. Ya saya kira itu saja saya itu saja dulu dah terima kasih. Terima kasih, Prof.
Terima kasih Prof. Dayu. Nanti saya dicatat ya, Tia. Nggih, Jadi nggih, Pak. terkait dengan penjelasan yang untuk lebih clearnya secara ininya korelasi antara tadi yang dikasih dapat dengan rumus atau persamaan yang ini ya, yang terkait tadi. Ya, baik, Pak. Oke, berikutnya saya persilakan Pak Satyo ya. Monggo Pak Satyo, silakan. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Guste. Yes. Soal saya jelas ya, Nesya ya. Nggih, jelas, Pak. Oke, berarti penelitiannya ini kan mencoba melihat gitu ya pengaruh pendinginan dengan kipas lah gitu ya Nggih, Pak. terhadap efisiensi listrik dan efisiensi thermal gitu ya. Betul, Pak. Nah, oke. Lalu bagaimana mengukur efisiensi listriknya? Baik, Pak. Artinya kalau misalkan kita pahami definisi umum dari efisiensi itu seperti apa, kan gitu. Artinya membandingkan antara eh, output dan input, kan gitu ya. Nggih, betul, Pak. Nah, kemudian di situ dilihat dari sisi listriknya kayak apa, dari sisi thermalnya seperti apa. Baik. Eh, apakah sudah terlihat ya, Pak, slide-nya, Pak? Eh, ya. Jadi izin menjelaskan, Pak, dari pertanyaan Pak Satyo terkait dengan bagaimana cara mengukur efisiensi listriknya. Dari yang saya lakukan, Pak, jadi setelah saya mendapatkan hasil dari angka-angka tersebut, saya memasukkan ke rumus yang memang sudah tersedia. Jadi rumusnya itu adalah efisiensi listrik sama dengan daya maksimum panel dibagi dengan intensitas radiasi matahari dikalikan dengan luas permukaan panel. Yang mana energi listrik ini dihasilkan oleh panel fotovoltaik dari konversi radiasi matahari. Dan energi thermal yang saya hitung itu dari ekstraksi aliran udara yang dari permukaan modul. Yang mana nantinya itu ada berupa energi panas berguna yang keluar yaitu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, Pak. Energi panas berguna sama dengan massa aliran dikalikan dengan CP dalam kurung energi yang keluar dikurangin dengan energi yang masuk. Yang mana efisiensi thermal itu juga dipengaruhi oleh Oke, sebentar. ya, Pak. Nah, ini dah kan ada istilah energi energi keluar, energi masuk, kan gitu. Iya, betul, Pak. Nah, itu gimana? Yang disebut energi masuk itu yang di mana? Kemudian energi keluar itu yang mana? Lalu bagaimana mengukurnya atau mengkuantifikasinya? Itu seperti apa pendekatannya? Baik, Pak. Jadi energi masuk atau input itu adalah energi radiasi matahari, maaf, energi radiasi yang dari saya lakukan uji coba tuh yang diterima oleh permukaan panelnya, Pak. Dan untuk energi keluarnya itu saya lihat dari saya mengukur menggunakan beberapa alat. Jadi nanti di alatnya itu berupa ada tegangan dan eh apa namanya? Jadi maaf, Pak. Jadi energi masuk itu diukur menggunakan pironometer. Jadi saya tuh mendapatkan intensitas radiasi yang mana nantinya energi yang masuk itu saya coba cari berapa berapa besarannya. Lalu untuk energi keluar listrik itu saya peroleh dari pengukuran tegangan dan arus pada titik maksimum power point dan penggunaan alat yang saya gunakan itu ya pironometer sih, Pak. Piranometer itu mengukur apanya? Baik, Pak. Untuk pironometer itu eh, pironometer itu untuk mengukur intensitas radiasi yang diterima oleh permukaan panelnya, Pak. Oke. Nah, di bagian be quiet. Eh, di bagian mana itu dilakukan ya? Artinya dilakukan percobaan ya.
kemudian dihitung berapa energi masuknya gitu, energi inputnya, lalu energi keluarnya, dan sebenarnya di bagian mana? Baik, untuk jadi untuk piranometernya itu Pak, eh, Nah, maksud saya di bagian tesis di mana? Tadi oh kan di PPT juga nggak diceritakan. oh iya, Kan berarti melakukan percobaan gitu ya dengan Pirano, terus artinya ngukur dengan Pirano, dengan berbagai intensitas radiasi, lalu didapat, dan seterusnya kan berarti diolah tuh, diukur, diolah, dan seterusnya. Itu di bagian mana dilakukan? eh, Dilaporkan. kalau di laporan tesis saya itu ada di bagian pembahasannya Pak, di bagian gambaran penelitiannya Pak. Nah, itu, ya itu coba dijelaskan. Baik. Mestinya itu dijelaskan di PPT-nya Oh, ya, gih, karena kan gih. ini. Baik Pak, baik saya nanti tambahkan di PPT. Gih. Baik. Kalau kalau untuk pianometer itu diletakkan di bagian modul fotovoltaik Pak. Jadi nanti eh, digunakan untuk mengukur intensitas radiasi yang diterima dari panelnya, dan dan pada penelitian saya itu radiasi saya buat di ada beberapa titik yang saya taruh itu sebanyak 36 titik di atas permukaan modul, dan eh, Oke. Nah, modul berapa berapa watt dipakai? ya, jadi modul yang saya gunakan itu sebesar 100 watt 100 watt peak Pak. Eh, ya, terus 100 watt dipasangi 36 apa? Titik. Nah, gini, maksudnya gini loh, nah, Nesya, karena ini kan kita perlu, artinya prosesnya itu sebenarnya perlu Oh, diceritakan. baik Seperti Pak. tadi kan Bu Dayu nanya, kenapa kok grafik-grafik aja kan gitu. Nah, sehingga ini perlu dijelaskan bagaimana sih sebenarnya tahapan, langkah-langkahnya itu, Hmm. sehingga menjadi jelas gitu. Mungkin di metodologi perlu dijelaskan detail seperti apa kan gitu. Kemudian nanti di pembahasan baru dimasukkan hasil-hasilnya itu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan gitu. Nah, tentu hasilnya nanti ya ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik gitu. Nah, itu di bagaimana coba dijelasin. Baik Pak. Kalau dari penelitian yang saya lakukan, jadi dari 36 titik tadi Pak, itu saya melakukan mendapatkan hasil angka intensitas berupa keluaran yaitu sebesar sebesar 520 watt per meter persegi dan 820 watt per meter persegi. Kenapa diperlukan 36 titik? Karena distribusi radiasi dari simulator surya itu eh, perlu ada pemetaan 36 titik, Pak. Jadi itu juga saya sempat tanyakan ke dosen pembimbing saya di BRIN, kenapa harus 36 titik? Karena memang di setiap sisi panel itu ternyata berbeda-beda, Pak. Jadi setelah saya mendapatkan angka pada 36 titik itu, saya melakukan rata-rata, dan yang mana rata-rata dari hasil perhitungan tersebutlah yang menjadikan intensitas radiasi yang saya gunakan pada penelitian ini. Seperti itu sih, Pak. Oke, baik, karena saya gini lihat juga di apa di metodologi itu juga tidak dijelaskan ya. Kemudian Oh, di hasil juga nggak ada penjelasannya bahwa misalkan melakukan pengukuran 36 titik begitu ya. Lalu kemudian kan pasti ada angka-angka, data dan seterusnya ditabelkan atau apa diolah dan seterusnya itu nggak kelihatan. oh iya, Jadi Pak. langsung grafik-grafik aja hasilnya begini begitu gitu. Jadi agak agak membingungkan. Baik, Pak. Nah, sehingga coba dijelaskan ya contoh misalkan kan eh, kalau level iradiasi menggunakan dua kan gitu ya, di berapa tadi 42800-an kan gitu. Mm. Lalu di satu iradiasi itu misalkan diukur 36 titik. Nah, itulah. Nah, itu misalnya di hasil pengukuran satu titik itu kayak apa? Terus nanti dari situ diolah, dicari energi masuknya, input energinya berapa, lalu energi outputnya berapa, sehingga dari situ bisa dihitung efisiensinya, itu gitulah. Itunya yang belum Oh, kelihatan. baik, Pak. Jadi Berarti langsung mm, grafik-grafik itu jadi kayak ini. coba.
Itu Saya, seperti apa tahapannya? nih, eh, saya coba jelaskan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi eh, dari awal saya tuh mendapatkan nilai radiasi 520 dan 820 itu dari pengaturan simulator surya pada tegangan 100 volt dan 125 volt. Dan itu memang, maaf Pak, saya sudah menuliskan di laporan, tapi memang saya tidak menuangkan ke dalam PPT yang mana nantinya akan saya tambahkan di PPT saya. Namun saya coba jelaskan sekarang terlebih dahulu. Dari tegangan 100 volt dan 125 volt itu intensitas radiasi diukur menggunakan piranometer tadi sehingga saya mendapatkan rata-rata yaitu sebesar 520 watt per meter persegi dan 820 watt meter persegi yang mana kedua angka ini yang saya gunakan untuk menjadi representasi radiasi yang saya ukur untuk mengetahui efisiensi listrik dan thermal. Ya oke, kalau Untuk itu sebenarnya sih nggak masalah iya. itu Indonesia ya. Jadi Hmm. bahwa bagaimanapun kamu men-setup Pirano-nya itu silahkan aja. Yang penting bahwa outputnya 520 dan 820 kan gitu. Yang Iya, itu nggak masalah. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah panel itu kamu eh, sinari dengan intensitas seperti itu gitu loh. oke. Itunya yang harus dijelaskan karena kan asumsi cahayanya ya udahlah memang dapatnya Ya. segitu di setup dengan Hmm. eh, generatornya seperti itu kan gitu. Hmm. Nah, Ya. setelah itu kan berarti ada panel surya 100 watt, kemudian ada 36 titik kan gitu. Nah, itunya yang ini. Lalu mungkin perlu ini juga sih, perlu digambarkan eksperimennya kayak apa. Ini seperti kalau saya bayangkan gitu ya, ini seperti membaca paper ini. Jadi Oh. kalau di dalam paper itu kan tidak banyak bisa diceritakan. Jadi lebih kepada pemodelan percobaannya secara apa dasar seperti apa ya, seperti gambar inilah yang kamu tunjukin kan. Nah, tetapi dalam laporan tesis di situ Hmm. sebenarnya detail bagaimana penelitian itu dilakukan, bagaimana intermediate prosesnya itu, eksperimennya dijelaskan kan gitu, bahwa ada panel surya yang disinari dengan sumber artificial kan gitu, lalu dipasang alat sensornya berarti ada 36 atau gimana atau sensornya satu dipinah-pinah di 36 titik lalu diukur dan seterusnya itu yang kurang dan saya baca cepat di laporan Hmm. juga nggak kelihatan. Hmm, Pak. Nanti terkait dengan masukan Bapak akan saya tambahkan Pak di laporan dan di presentasi saya. Hmm. Hmm. Nah, sehingga nanti eh, untuk bisa memahami hasilnya gitu loh. Jadi bahwa ada peningkatan efisiensi atau minimal kita bisa ukur berapa efisiensi sebelum dipasangi Hmm. pendingin ini kan gitu. Iya, Pak. Nah, itu dilakukan nggak sebelum dipasangi angin gimana? Diukur, Di, dihitung. diukur Pak. Nah, itu jadi sebelum dilakukan apa penambahan sistem pendingin seperti apa, sesudahnya apa, lalu perbandingan efisiensinya dan seterusnya gitu. Baru nantinya lebih mudah dipahami gitu loh, karena proses untuk sampai kepada hasil itu sudah Hmm. cukup jelas gitu. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. nah oke, secara cepat terus bagaimana mengkuantifikasi eh, menghitung input energi termalnya gimana? Cepatnya gimana? Artinya nanti ya silakan ditambahkan lah gitu. Tapi prinsipnya gimana? Baik, Pak. Untuk secara prinsip, menghitung input energi thermal itu eh, energi yang masuk itu kan saya sudah set Pak secara konstan yaitu sebesar 31 derajat Celcius. Jadi energi masuk itu nantinya berasal dari radiasi matahari, sedangkan untuk energi thermal keluar itu adalah panas yang berhasil dibawa oleh udara dari modul. Jadi kurang lebih memang rumusnya seperti yang dapat dilihat Pak, yaitu efisiensi thermal itu juga dipengaruhi oleh
energi panas berguna. Seperti itu sih Pak, secara singkatnya. Nah, oke. Berarti bagaimana mengukur energi termal yang dibawa oleh angin itu? Oke Pak. Ya, untuk mengukur energi termal yang dibawakan oleh angin, itu saya hanya melihat dari energi masuk dan energi keluarnya saja, Pak. Jadi waktu energi keluarnya itu sudah dihasilkan itu saya ada pasang sensor dan itu saya membaca temperatur yang keluar seperti itu, Pak. Sensor apa? Eh, ada ini sih Pak kayak semacam termometer gitu, Pak. Termometer suhu gitu, Pak. Oh ya, adanya kan ya Mhm. mengukur suhu kan gitu. Iya Langsung betul. saja, nggak usah bayangan saya sensornya seru Nggih, banget Pak. nih gitu kan. Nggih, nggih, Pak. Tapi kalau cuma mengukur Nggih, suhu ya bilang aja mengukur nggih, suhu kan nggih, gitu. baik, Pak. Berarti yang diukur itu adalah perubahan suhu dari Iya, fluidanya kan gitu. betul, Pak. Delta. Ah, oke. Artinya berapa suhu angin sebelum dinyalakan ininya generator cahayanya? Untuk eh, suhunya itu Artinya kan ada kondisi panel yang belum disinari, kan biasanya diukur dulu kan gitu. Lalu setelah itu disinari dengan level yang ya sudah di-set tadi lah. Lalu diukur lagi. Terus baru nanti dinyalakan kipas anginnya, baru diukur lagi. Gitu loh maksudnya. Pak, Sehingga dari situ kita tahu, oh begini ternyata pengaruh ininya, pengaruh dengan ditambahkannya pendingin dari kipas ini gitu lah. baik, Pak. Eh, Sebelum simulatornya itu dinyalakan, suhu modul itu masih mengikuti suhu lingkungan di labnya sih, Pak. Jadi setelah simulator dinyalakan, Berapa? saya waktu itu 31 derajat Celcius, Pak. Suhu ambiennya 31. Terus Lalu suhu mm, panelnya suhu panel setelah dinyalakan simulatornya ya, Pak ya. sebelum kan artinya pada kondisi seolah-olah mataharinya nggak ada seperti apa kan gitu. Karena nanti yang menyebabkan kenaikan suhu panel itu karena apa? Ah, baik Pak. Eh, jadi ketika simulatornya belum dinyalakan atau radiasinya belum dipancarkan seperti itu Pak sinarnya, suhu modul itu eh, saya saya ibaratkan seperti mendekati dengan suhu lingkungan di laboratorium saya Pak. Jadi karena tidak ada pengaruh dari radiasi seperti itu Pak. Dan untuk suhunya Nah, itu, itu udah maksud saya gini, itu yang mestinya didokumentasikan dengan baik. oh baik Jadi Pak, bahwa sebelum dilakukan berbagai eksperimen, jadi kondisi dari panel itu seperti ini gitu. Sehingga nanti kita tahu bahwa terjadinya perubahan suhu karena kan yang kamu ukur untuk menunjukkan atau mengukur adanya perubahan energi itu kan suhu saja toh. betul Pak. Nah, sehingga kan oh ternyata dampak penyinaran itu menyebabkan kenaikan panelnya kan kenaikan suhu panelnya gitu. Nah, Betul itu Pak. perlu kita ini dulu pahami kan gitu. Nanti setelah dianggap berapa lama disinari? Em, Waktu itu waktu yang saya gunakan bentar, saya agak lupa Pak. Untuk waktu itu saya coba untuk per masing-masing radiasi itu menggunakan waktu kurang lebih sekitar berapa second ya waktu itu ya? Sekitar 300 second sampai 600 second. Tapi untuk ini memang belum saya atau tidak saya lakukan dokumentasi Pak dan tidak saya tuliskan dalam penelitian saya. Nah, itu kan kita tidak tahu jadinya. Karena kan kalau misalnya kamu menjemur baju ya di kalau habis nyuci itu atau pakai mesin pengering gitu misalkan, parameter waktu itu berpengaruh nggak Iya Pak berpengaruh. terhadap kekeringan Oh, atau Pak suhu dari objek itu? berpengaruh Pak. Nah, kan itu. Jadi jadinya kita nggak tahu nih karena berapa lama nih kita sinari kan gitu. Baik Pak, baik. Karena paparan terhadap sumber panas itu waktu itu penting kan gitu.
Nah, sehingga di sana perlu memang di ini diukur. Mungkin saja tidak berpengaruh gitu. Misalnya dari Hmm, beberapa kali pengukuran ternyata saya sinari 300 detik, 600 detik, 900 detik sama Pak suhunya kan kan bisa saja begitu, tetapi kita jadi tidak tahu kan. ya, kebetulan memang pada saat itu Pak saya tidak melakukan apa namanya percobaan pada masing-masing waktu sih Pak. Jadi saya hanya melakukan percobaan pada satu. Tapi memang melalui penjelasan Pak Satya tadi memang benar. Seharusnya memang ada faktor perubahan suhu yang mana pastinya nanti akan berpengaruh pada outputnya sih Pak. Oh, oke. Nah, kalau time frame untuk pengukuran di grafik ini berapa lama? Jadi misalkan ini kan angin berubah nih dari Mm-mm. setengah sampai Mm-mm. 3,25 itu berapa lama? Per satu kecepatan itu berapa lama? Baik Pak, untuk masing-masing kecepatan, karena saya menggunakan 5 kecepatan, itu eh, saya menggunakan interval yang sama pada waktu itu. Saya mungkin cuman, saya nggak ingat secara waktunya Pak, karena memang saya cuman eh, seperti nyalakan alat, nyalakan kipas, lalu saya catat, karena untuk outputnya pun pada saat itu yang saya catat adalah sama Pak. Jadi misalnya saya ubah 0,5 meter per second menjadi 1,3 meter per second dalam waktu 10 detik. Dan saya misalnya buat lagi dengan rentang waktu yang berbeda, yaitu dari 0,5 meter per second ke 1,3 meter per second selama 20 detik. Eh, pada saat itu tidak saya lakukan Pak. Tapi kalau nggak salah pada saat itu saya hanya ingat eh, sepencatatan saya itu mungkin sekitar 2 menit Pak. Jadi per waktunya sekitar segitu sih Pak. Eh, ya, sebenarnya penting itu. Jadi kan Oh, ya, Pak. misalkan begini. Jadi dalam kita merubah satu parameter gitu ya, contohnya kecepatan angin, Mm, 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 kita harus tunggu dulu bahwa angin itu nantinya secara homogen sudah eh, kita anggap mm, mm. di semua titik itu di bawah panel itu sudah berhembus dengan kecepatan 1,3 gitu Mm, loh mm, misalkan. mm, Sebab kalau baru sekian detik sudah dirubah, kan kita nggak tahu berapa ininya. Mungkin anginnya belum belum sampai di ujungnya, gitu. Udah diribal gitu loh maksudnya. Jadi mm. biasanya itu dicapai titik steady state-nya dulu. Jadi dia sampai anginnya misalnya sudah mencapai kecepatan 1,3. Mungkin nunggu waktu 10 menit gitu atau berapa lah gitu kan kan silahkan sesuai dengan Mm, eksperimennya. Nah, mm, dari situ kita sudah tahu bahwa anginnya sudah sedemikian rupa, baru mm, diukur kan gitu. mm, Nanti, jadi dari situ kita tahu bahwa dengan kecepatan sekian itu dampaknya itu seperti ini. mm. Nanti juga begitu, lakukan lagi di kecepatan yang berbeda, gitu loh. Jadi kalau di switch setiap 10 detik itu kan kita nggak tahu Oh, angin yang mana nih menyebabkan gitu. mm, betul. Sama gininya, eh, kalau berapa ukuran panelnya, dimensinya? Baik, Pak. Untuk dimensi panel itu coba saya buka laporan saya Pak. Untuk dimensi panel, saya menggunakan panel Muge. Jadi memang itu panel yang tersedia di laboratorium itu dengan dimensi sekitar 670 milimeter dikalikan dengan 1000 milimeter. Jadi memang panelnya kecil sekali sih Pak memang. Oh, nggak kecil itu kan berarti 1 meter kali Iya, enam betul. puluh senti. Iya, sekitar. Maksudnya tidak seperti panel-panel yang eh, beredar di Oh ya nggak pasaran yang apa-apa. digunakan. Iya, Nah, karena mm, itu itu nggak masalah dari sisi itu kan nggak masalah. Eh, Nah, cuman memang gini nih saya, kamu perlu gambarkan seperti apa eksperimennya ini gitu. oh baik Pak. Karena ini memang kan lebih banyak anu nih empiris nih. Jadi Hmm, kamu kamu setup sistemmu seperti itu, lalu kamu ukur kan gitu. Lalu kamu tampilkan datanya. Nah, ah, nantinya dianalisis kan gitu. Nah, tadi kan sudah diminta oleh Budayu, coba dicarikan hubungannya sedikit secara analitik seperti apa kan gitu. Nah, hmm,
Tapi secara empirik pun kamu harus sajikan dengan benar bahwa prosesnya itu seperti ini. Langkah pertama ini, kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga bisa dipercaya gitu loh. Baik, Pak. Karena kalau kita tidak dijelaskan atau kamu tidak jelaskan bagaimana proses itu dilakukan, kan kita tidak tahu. Betul, Pak. Bener nggak ini gitu. Seperti tadi, keraguan itu kan begitu. Oh, anginnya ternyata setiap 1 detik atau 10 detik dirubah gitu. Jadi kita nggak tahu anginnya kan belum homogen itu di bawah panel itu dan seterusnya. Lalu bagaimana memastikan bahwa berapa persen dari area 100 kali 60 cm itu yang sebenarnya disapu oleh angin gitu loh. Berapa kubik per meternya anginnya lewat misalkan kan perlu diukur. Tidak hanya speednya saja. Itu menunjukkan sebagaimana distribusi dari udara itu di bawah ruangannya itu gitu loh. Iya, Pak. Saya penelitian ini bagus, sangat spesifik, cuman saya lihat metodenya tidak begitu clear gitu loh. Baik. Penelitian-penelitian seperti ini bagus, sangat engineering. Tapi saya belum melihat bagaimana hal ini dilakukan, metodenya, kemudian nanti peralatan yang digugakan untuk mengukur Hmm, besaran-besaran yang Iya, Pak. diobservasi gitu. Jadi masih serba gini gitu loh, serba agak kurang jelas lah gitu. Secara konsep sebenarnya bagus. Saya pikir ini pasti dilakukan dengan baik lah di BRIN oleh ini Pak siapa namanya ini? Berarti Pak. Pak ini sudah banyak meneliti tentang Baik. thermal ini ya, Betul. pembimbing lapangannya ya. Betul. Ya, jadi perlu ditulis dengan lebih lebih detail gitu loh prosesnya ini. Tidak cukup misalnya kamu ke BRIN lalu Iya, lakukan Pak. eksperimen lalu catat hasilnya bawa pulang buat tesisnya gitu. Itu harus direport dengan baik langkah-langkah dan ininya Iya, penelitiannya ya. Jadi ya tinggal dilengkapi saja. Jadi Pak. sehingga nanti apa yang disajikan itu oh, bisa dipahami dengan baik lah. Artinya dihasilkan dari proses yang juga Hmm, saintifik lah, gitu maksud saya. Ya, Baik, Pak. ya. Saya kira itu sih ini yang pentingnya gitu supaya uh, benar-benar grafiknya atau hasil penelitiannya itu uh, lebih baik gitu. Nah, kemudian sarannya kenapa begitu? Saya coba. Baik, Pak. Jadi sarannya itu ada dua, Pak, yang saya tulis. Yang pertama yaitu pengujian lapangan pada kondisi iklim tropis nyata diperlukan. Jadi kan karena saya itu yang pertama lakukan pengujian ini tuh hanya pada laboratorium, bukan pada kondisi real di lapangan seperti itu, Pak. Karena kan pada lapangan tuh pasti akan jauh berbeda karena suhunya tuh pasti akan berubah-berubah, Pak, kalau misalnya di lapangan secara langsung. Sedangkan pada laboratorium laboratorium itu saya hanya mengeset satu suhu secara stabil dan tidak berubah untuk suhu masuknya ya Pak ya maksud saya. Namun kalau misalnya di lapangan pada saat dipasang di atap rumah seperti itu Pak, pasti kan nanti ada beberapa faktor suhu yang berpengaruh entah dari atap rumahnya atau dari ada efek ada udara itu kan juga mempengaruhi suhu. Jadi bisa jadi suhu per secondnya itu berubah seperti itu. Lalu yang kedua yaitu penambahan fins, fins atau elemen turbulensi. Jadi fins itu semacam sirip yang dipasang di bawah panel PVT-nya itu Pak. Jadi kan ada saluran. Nah, salurannya itu setelah saya cari itu terdapat banyak sekali bentuk-bentuk saluran. Karena yang saya buat itu hanya seperti spiral. em, Setelah saya cari itu terdapat banyak lagi bentuk-bentuk lain seperti segitiga atau piramid yang mana efisiensinya akan jauh berbeda seperti itu sih Pak. Kenapa efisiensinya bisa berbeda dari bentuk-bentuk finsit Wah, yang berbeda-beda itu? baik Pak, karena dari bentuk-bentuk pets itu kan ada luas penampang yang berbeda Pak. Jadi semakin besar penampangnya itu juga semakin berpengaruh ke apa namanya panasnya itu Pak. Makin besar penampang, makin besar panas. Gimana maksudnya? Baik Pak. Jadi eh, fins atau sirip yang dipasang di bawah panel itu kan saya awalnya menggunakan fins yang berbentuk spiral. Jadi sirip-sirip pendingin yang di bawah itu ketika
saya pasang untuk finish yang lebih luas lagi, maka perpindahan panasnya itu juga lebih meningkat. Kenapa lebih meningkat? Karena memang semakin semakin lebar gitu Pak, luas untuk si udaranya lewat seperti itu Pak. Ya, perlu dibaca lagi ya. Jadi bahwa memang ada kaitan antara luasan dengan kemampuannya untuk mendisipasikan panas ya. Jadi makin luas, makin mudah panas itu dilepaskan gitu ya. Ya Pak. Jadi ya coba di ini. Kemudian kelayakan ekonominya 700.000 itu dari mana? Baik Pak. Jadi saya sempat bertanya dengan dosen pembimbing saya di BRIN. Jadi untuk alat penambahan fins yang di bawahnya itu tuh berapa harganya seperti itu Pak. Jadi pengeluaran tambahannya itu adalah berupa si finsnya itu dan kipasnya Pak. Dan itu berdasarkan informasi yang saya dapat dari laboratorium itu seharga 700.000 Pak. Jadi itulah kenapa saya tulis biaya tambahan sebesar 700.000 seperti itu sih Pak. Ya, cuman nanti supaya gini. Sebab kalau nanti pakai panel yang ukuran misalkan sekarang Hmm. berapa yang 1 meter kali 2 meter kan, yang Mm-mm. sekarang kapasitas 600 700. Nah, Mm-mm. itu berapa berapa kebutuhan ininya? Hmm. Eh, Oke, baik Pak. Jadi bagi sebenarnya artinya maksud saya gini, bagaimana kamu mentranslate gitu ya hasil penelitian ini untuk panel yang berbeda? Gimana caranya? Hmm, baik Pak. Jadi untuk hal tersebut pasti akan berbeda Pak dari sisi ekonominya. Karena memang untuk panel yang saya gunakan kan panel yang lebih kecil. Jadi untuk fins yang saya gunakan itu akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan panel-panel yang jauh lebih besar seperti kapasitas 600 atau 700. Begitu juga dengan kipasnya Pak. Jadi kipas yang saya gunakan itu kan juga kebetulan kecil. Jadi harganya lebih murah. Namun apabila diimplementasikan di panel yang lebih besar pasti juga membutuhkan kipas yang besar. Untuk hal itu memang belum saya hitung Pak. Namun seharusnya akan bernilai linear, Pak. Jadi semakin besar juga kapasitas panelnya juga semakin besar biaya yang dibutuhkan. Seperti itu sih, Pak. Ya, makanya kamu perlu cari rasionya. Baik, Pak. Jadi untuk misalkan eh, se- setelah penelitian ini dilakukan dengan baik kan dapat rasio nih. Ini, Rasio Pak. penambahan perataan pendingin terhadap Hmm, kapasitas boleh, terhadap luasan panel boleh hmm, kan gitu. Sehingga hmm. nanti berapapun panel yang dipakai kamu sudah tinggal ini kalikan dengan rasio itu gitu loh. Oh, ini, Pak. Nah, baik. Ya. Hmm, Jadi, jadi baru baru jadinya gampang untuk memahami. Oh, ya, jadi tetap akan memberikan dampak. Sebab kalau enggak kan kamu katakan, oh hmm, teliti dulu dong yang yang ukuran 600 yang ukuran 7 kan semua harus diteliti jadinya kan. baik, Pak. Saya coba Tapi nanti kalau cari. bisa atau itu ya? Nih, bisa, Pak. Saya tambahkan. Iya, bisa. Karena kan ini. Ya, dari saya cukup udah banyak kali ini. Tapi penting itu ya, proses dan tahapan-tahapan itu serta angka-angka in between-nya gitu loh sebelum jadi grafik gitu sama Hmm, penjelasan metodologinya. Jadi nanti pembaca atau kamu sendiri juga akan lebih paham. Oh, ternyata bagus penelitianku ya, kan gitu. Ya, Nih, baik, Pak. Saya tambahkan. oke. Dari saya cukup, Pak. Bagus, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Satya. Ya tadi saya ingat tadi itu ada berapa catatan penting dari Pak Satya ya. Ya nanti ini lagi. Nah, itu Baik. bagus juga untuk tadi apa menyempurnakan jadi Ini, Pak. memudahkan nanti orang lain untuk misalnya ingin mendapatkan informasi lebih dari apa yang Indonesia buat itu mereka bisa uh, memahami dengan mudah ya. Oke, oke berikutnya saya lanjut ke Pak Aris. Silakan Pak Aris untuk waktu saya serahkan. Terima kasih Pak Gusde. Cek suara saya terdengar ya? Ini terdengar. Bagus Pak Aris, bagus ya. Ya, Nesya saya kira sudah banyak tadi pertanyaan dari Budayu, dari Pak Satir, konfirmasi, eh, maupun mungkin saran ya untuk Hmm, perbaikan. ini. Saya sendiri juga sepakat pertanyaan-pertanyaan yang saya susun ini sebagian besar sudah ditanyakan oleh Budayu dan Pak Satir. Ya, saya juga merasa ada gap di situ atau yang hilang sehingga kita kehilangan informasi di situ.
di mana proses penelitiannya sebelum mencapai hasil itu seperti apa gitu yang mungkin harus dijelaskan detail. Kalau di buku tesisnya semestinya dijelaskan secara detail. Baik, Pak. Nah, untuk publikasinya ya nanti tentu lebih banyak hasil biasa itu. Ya, tapi dalam buku tesisnya tentu harus dijelaskan bagaimana memperoleh hasil, hasilnya seperti apa, kemudian mungkin foto-fotonya seperti apa Hmm. dan seterusnya sehingga kita menjadi paham apa yang sebetulnya dikerjakan selama proses pengambilan data dan seterusnya, Oke. gitu kan? Hmm. Ya. Nah, Betul. kemudian saya sepakat juga masalah eh, apa namanya STEM ya. Jadi Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Jadi ini kita nggak cuman melakukan penelitian, pengukuran ya maksud saya. Tidak hanya melakukan pengukuran, tapi di level magister apalagi sudah mestinya bisa menghubungkan antara hasil penelitiannya dengan atau hasil pengukurannya dengan eh, dasar-dasar dari engineering, matematika dan sebagainya. Ya, Hmm. Iya, Pak. sehingga nanti dia match apakah itu nanti dibuat model Hmm. atau bagaimana hubungannya sehingga nanti apa ya kita bisa melihat korelasinya antara hasil pengukuran itu mendukung teori yang mana itu misalnya. Nggih, nggih, Nah, Pak. itu yang saya juga sepakat bahwa itu belum belum Hmm. terlihat di sini gitu ya. Ya Hmm. dua. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin ingin saya juga konfirmasi di sini. Eh, Terkait dengan penelitiannya ya, pengukurannya tadi desain. Nah, bisa kembali melihat konfigurasi dari eh, pengukurannya tadi ya, Nggih, Pak. konfigurasi alatnya ya. Yang ada gambarnya tadi gambar solar panel, kemudian apa lagi tadi? Yang ini ya, Nah, Pak. ini ya, gambaran umumnya. Nah, ini di situ ada bisa dijelaskan ya, simulator surya berupa lampu halogen. Ini ukuran lampunya yang kecil-kecil itu maksudnya. Iya, Pak, yang kayak saya bisa bilang kayak di lampu kayak di ruangan operasi itu, Pak, dia seingat saya bentukannya kayak bulat-bulat kecil gitu, Pak. Itu untuk yang satu solar ini kan satu aja solar modulnya cuma satu. Iya, modulnya tuh satu, Pak. Betul. Tapi disinari oleh 45 buah. Iya, betul, Pak. 45 buah lampu halogen gitu. Mm-mm. Untuk mendapatkan iradiasi 520 atau 820 itu. Betul, Pak. Itu diukur artinya di apa dikonfirmasi dengan masukan atau input dari piranometer yang terbaca hasil pengukurannya gitu ya. Pak. Oke. Bisa bisa jelaskan berapa jaraknya kira-kira lampu ke PV-nya ke panelnya? Baik, Pak. Untuk jarak yang saya gunakan pada saat penelitian, pada saat itu tidak terlalu tinggi sih, Pak. Namun saya nggak mengukur secara spesifik, Pak. Cuman sekitar 1 sampai 2 meter sih, Pak, waktu itu. 1 meter. 1 sampai 2 meter sih, Pak. Lumayan jauh ya. Iya, lumayan jauh, Pak. Jadi emang agak tinggi gitu sih, Pak, saya waktu itu. Kemudian posisi piranometernya di mana ya? Baik, Pak. Untuk posisi piranometernya, itu saya letakkan di... Oh, baik. Untuk piranometernya itu saya letakkan pada sejajar di permukaan modul fotovoltaiknya, Pak. Sejajar, maksudnya di Jadi di pinggir. di ya di pinggirnya, Pak, tapi sejajar gitu, Pak. Oke. Artinya sejajar dengan permukaan PV ya, Iya, jadi untuk untuk menghitung memastikan itu. radiasi yang didapatkan di piranometer itu juga sama gitu, Pak. Eh, dengan Oke. mm, kemiringan yang modul yang Ya. dibuat.
Oke, itu kan untuk mensimulasikan sinar surya kan begitu ya. Betul, Pak. Kenapa pilih lampu halogen? Ada alasan? Sebenarnya untuk alasan spesifiknya nggak ada, Pak, karena pada saat itu yang tersedia di laboratorium hanya lampu halogen sih, Pak. Jadi saya nggak bisa membandingkan menggunakan alat-alat lainnya seperti itu sih, Pak. Hmm, oke. Kalau misalnya pakai lampu lain, menurut Anda, menurut Indonesia ya, kalau pakai bola lampu lain kira-kira berubah nggak hasilnya? Baik, Pak. Kalau menurut saya ya, Pak ya, eh, ini kan saya menggunakan lampu halogen dan ketika saya menggunakan lampu lain, mungkin ada potensi untuk berubah, Pak, karena tidak hanya jenis lampunya yang saya gunakan, halogen atau lampu lainnya, tetapi mungkin ada faktor-faktor lainnya, mungkin seperti spektrum cahayanya atau intensitas radiasi yang dihasilkan, seperti itu sih, Pak. Oke, walaupun intensitasnya sama, Iya, bisa jadi ada faktor-faktor lain seperti spektrumnya, Pak, yang berbeda. ya, karena kan PV-nya apa namanya sensitif terhadap spektrum tertentu kan ya. Betul, Pak. Ya. Nah, itu yang apa namanya hal-hal seperti itu. Makanya saya tanya, kenapa harus pakai halogen? Apakah halogen ini Hmm, spektrumnya mendekati sinar matahari atau bagaimana? Kemarin kalau jawaban tidak saintisnya, Pak, maaf, karena memang pada laboratorium hanya tersedia halogen sih, Pak. Saya tidak coba untuk mencari lampu lain juga sih, Pak, pada saat itu. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya ada modul, kemudian ada saluran udara pendingin, kemudian di bawahnya ada insulasi termal gitu ya. Betul, Pak. Oke. Kipas pendingin ini merupakan bagian dari sistem. eh iya, Pak. Termasuk Kalau bagian. nanti diimplementasikan, kipasnya menjadi bagian dari sistem. Iya, Pak. Karena itu termasuk ke sistem PVT-nya, Pak. Eh, berapa berapa kapasitas atau berapa watt dia menghabiskan daya? Baik, Pak. Untuk berapa wattnya itu, jadi untuk masing-masing kecepatan dia itu berbeda, Pak. Untuk kapasitas, maaf, untuk besaran wattnya. Untuk kecepatan yang paling kecil yaitu 0,5 meter per second, itu waktu itu saya dapatkan saya ukur sebesar daya yang digunakan yaitu 3 watt. Lalu untuk kecepatan yang paling tinggi yaitu yang pada saat saya ukur tuh sebesar 7,5 watt. Seperti itu sih, Pak. Saya menggunakan kipas kecil gitu, Pak, kipas DC 12 volt. Oke, 12 volt. Eh, Mm-mm. Jadi ketika kecepatan saya nyalakan di 0,5 meter per second, itu daya yang saya ukur itu daya yang digunakan itu sebesar 3 watt, Pak. Lalu untuk kecepatan yang paling tinggi yaitu 3,25 meter per second, itu menghabiskan daya sebesar 7,5 watt. Seperti itu sih, Pak. oke. Berarti nanti dalam implementasinya daya ini akan menjadi konsumsi dari PV-nya juga. Iya, betul, Pak. Tapi setelah saya melakukan pengukuran, itu memang daya yang digunakan pun juga terhitungnya kecil sih, Pak. Hampir tidak terlihat sih, Pak. Tidak terhitung juga sih, Pak, sebenarnya. Maksudnya gimana? Jadi karena jadi daya yang dihasilkan oleh si sistem fotovoltaiknya itu dan daya dari penggunaan kipas, daya penggunaan kipasnya sangat kecil, Pak, yaitu hanya 3 watt jika dibandingkan dengan daya yang dihasilkan dari sistem fotovoltaiknya. Seperti itu sih, Pak. Oke, dari peaknya berapa yang dihasilkan di sana kan 8 berapa? 80. Gitu, Pak. Jadi dari kapasitas panel surya yang digunakan 100 watt peak, daya peak yang dihasilkan pada saat saya melakukan pengujian yaitu ada di radiasi yang lebih tinggi, yaitu radiasi 820 watt per meter persegi itu di 65 watt sih, Pak. Jadi kalau misalnya 65 watt daya peaknya dan mungkin daya konsumsi kipas yang digunakan itu sekitar 3 watt, maka eh, sangat kecil sekali, Pak, daya yang digunakan. Seperti itu sih, Pak, maksudnya. 7,5 dong. Karena kan kalau maksimum speed misalnya tujuh Oh, setengah dong bisa jadi. ya, Kalau 65 dikurang diskon 57,5. 10%. Iya, Pak. Iya.
sekitar 10%. Lah. Kalau misalnya 65 dikurangi 7,5 watt ya ada 10% di situ. Berarti ini dihitung nggak waktu menghitung efisiensi? Saya menghitung Pak, waktu menghitung efisiensi Pak. Dihitung ya? Dihitung Pak di bagian ekonominya saja Pak. Tapi waktu saya melakukan penelitian itu saya mengabaikan hal tersebut Pak. Ngambil apa? Sorry. Pada saat saya menghitung analisis ekonomi, saya menghitung penggunaan dari si kipasnya itu sih Pak. Namun pada saat efisiensi thermal ini saya tidak menghitung spesifik dari masing-masing daya yang digunakan pada setiap kecepatan Pak. Jadi saya hanya melihat pada saat kecepatan 0,5 meter per second itu berapa daya yang digunakan, dan pada kecepatan 3,25 meter per second itu berapa daya yang digunakan. Jadi in between itu saya memang tidak menghitung sih Pak, berapa daya yang digunakan. Iya ya, maksud saya begini, begitu kita misalnya menghasilkan PV-nya menghasilkan maksimum berapa tadi? 65 watt Pak. 65 watt ya, katakanlah itu. Kemudian kita katakan itu terjadi pada siang hari sehingga perlu speed yang Mm-mm, maksimum. Kan kita main main di mm-mm, titik kritis nih. Kan begitu toh. mm-mm. Berarti kan eh, apa namanya ada konsumsi daya dari kipasnya sendiri sebesar 7 watt 7 watt. tadi kan. Iya Pak, betul. Gitu kan. Berarti nah itu yang apa namanya apakah perhitungan itu nanti masuk ke dalam perhitungan efisiensi juga? Perhitungan tersebut hanya saya hitung di bagian ekonomi saja Pak. Oh, ekonomi, efisiensinya belum berarti. Efisiensinya tidak saya lakukan sih Pak kemarin. Nah, padahal itu adalah berupa bagian dari sistem kan? Iya Pak. Ya. Nah, kemudian nanti saya juga sepakat bahwasanya definisi dari efisiensi termal total itu seperti apa? Karena kan efisiensi listrik kalau di sini. Nah, itu yang perlu dijelaskan ya. Panelnya sendiri berapa efisiensinya? Baik Pak, untuk efisiensi panel, eh, karena panel yang saya gunakan itu kecil, sebesar 100 watt peak, untuk efisiensi panelnya, itu di spesifikasinya itu sekitar 15% Pak, dari data sheetnya Pak. Ya, oke lah. Katakan dari sana dapat 15%. Nah, itu aja sudah 15% kan? Ya kan, 15%. Terus nanti dari 15% itu 100 watt peak. Kemudian nanti 65 watt dari 100. Kemudian dikurangi lagi dari 7 watt itu tadi. Nah, dan 7,5 watt dan seterusnya. Nah, itu kan kelihatan ya efisiensi totalnya Hmm, seperti apa ya. ini, Pak. Mm-mm. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat IV curve-nya? Baik Pak. Eh, waktu waktu itu saya mencatat, baik, untuk membuat IV curve-nya itu yang pertama saya waktu itu lihat di data logger sih Pak. Jadi ada perubahan tegangan dan arus setelah saya alirkan udara. Jadi dari perubahan itu saya ukur dan saya buatkan koordinat gitu sih Pak. Jadi ini saya buatnya secara manual sih Pak. Jadi titik-titik koordinat tersebutlah yang menjadikan kurva IV ini Pak. Koordinat maksudnya apa? Eh, jadi dari apa namanya, dari hasil keluaran yang tersedia pada software pada saat itu yang saya lihat itu ada angka-angkanya seperti itu Pak. Jadi saya masukkan ke dalam eh, kurva ini Pak, kurva arus terhadap tegangan. Jadi pada pada tegangan sekian arusnya berapa. Jadi saya bikin titik-titik seperti ini sih Pak. Bisa di zoom sedikit nih? Bisa Pak. Ya, terus lagi dikit. Ya. Hmm. Nah, itu ada berapa titik sepanjang sepanjang kurva itu didapatkan datanya? Oke, Pak. Jadi untuk kurva ini tuh sesuai dengan jumlah kecepatan udaranya Pak. Jadi di sini ada
5, Pak. Enggak, 5. maksud saya untuk menyusun kurva ini maksud saya. Oh, Untuk mendapatkan katakan contohnya ini saya garis ya. Nah, misalnya yang ini gitu, yang paling luar aja ini. Kelihatan ya saya menggaris ya? hmm, Enggak ya? nggak kelihatan, Pak. Oke. Ya, ya. Oke, yang paling luar ya yang warna orange itu. Oh, coklat, coklat muda gitu ya. Kelihatan, kelihatan Pak Aris. Oh ya, baru kelihatan, Pak. Maaf. Jadi, Oh, ya coretan saya malah nggak karuan jadi di oh, luar dia. Oke. Ah, ah. Katakanlah mau membuat garis yang paling luar itu yang coklat tadi itu ya, ya, yang Pak. warnanya. Nah itu gimana caranya gitu Mas saya? Baik, Pak. Jadi, eh, sebenarnya pada saat itu karena saya pakai sistem gitu, Pak. Jadi, saya tinggal lihat hasilnya aja, Pak. Tapi, untuk secara minimalnya itu, eh, waktu itu saya sempat berdiskusi sama dosen saya di BIM itu sekitar 20 titik sih Pak. Tapi semakin banyak titik yang bisa saya catat itu semakin smooth gitu sih Pak grafiknya. Tapi pada saat itu kalau nggak salah saya karena cuma ngikutin karena saya foto gambarnya jadi saya cuma ngikutin dari gambar tersebut sih Pak. Dan saya tuangkan dalam grafik seperti yang saya tampilkan sekarang. Iya, karena begini kan kalau kita misalnya melakukan penelitian misalnya kan tentu garis baris yang paling luar misalnya ini kan itu ya kita dapat berapa titiknya, berapa titik kemudian kita buatkan grafiknya begitu terus yang paling dalam juga kan begitu sehingga kelihatan titik-titik itu di mana kemudian baru kita hubungkan kan begitu Hmm. biasanya sih. Nah cuman karena ini berupa langsung berupa begini kan nggak jelas nih berapa titik Hmm. dan bagaimana caranya mendapatkan titik-titik itu. Nah Hmm. itu juga. Oh Hmm. ini apa? Alat apa dipakai ini? Ya, Pak. Jadi saya waktu itu pakai software yang tersedia sih Pak. Di Brain itu ada software dari seri itu software dari mereka beli gitu Pak. Jadi saya tinggal hubungin ke sistemnya aja Pak. Jadi seperti itu sih Pak. Berarti ini karakteristik IV curve dari kalau kita pakai panel yang berbeda nanti dia berbeda juga kan? Iya Pak, betul. IV curve-nya. Betul Pak. Hmm. Gimana? Betul Pak, nanti akan berbeda Pak karena karakteristiknya juga berbeda Pak jika menggunakan panel yang berbeda. Oke. Nah itu yang saya masuk bisa nggak dijelaskan bagaimana dia membuat ini grafiknya? Karena kan ya spesifik terhadap Hmm. panelnya kan? Iya Pak, jadi ini Dan otomatis efek temperature di sini apa ya? Iya kan juga akan berbeda berubah. sih, iya betul sih Pak. Untuk hal tersebut memang saya tidak perhatikan sih Pak. Namun saya akan coba cari tahu lagi. Ya karena kan ini yang menjadi permasalahan yang diangkat katanya korelasi antara temperature dengan IV curve. Tentu basic IV curve-nya harus dijelaskan secara detail gitu kan. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Nah, ini di sini berarti yang paling luar ini adalah yang paling dingin ya. Iya betul Pak. Yang kecepatannya paling tinggi juga Pak. Berarti yang suhunya paling dingin. Iya betul Pak. Nah, ini juga nanti bisa dijelaskan kenapa dengan pendinginan tertentu, ya Mm-mm. pendingin yang paling dingin ini voltage-nya di bagian bawah ini berubah, VOC-nya berubah, sedangkan current-nya tidak. Nah, ini kan ada modelnya sebetulnya yang bisa kita buat. Nggih, Pak, nanti saya tambahkan penjelasannya Pak. Iya, jadi semuanya ada model yang bisa memberikan gambaran bagaimana ini IV curve-nya apa namanya bisa seperti ini gitu. Baik Pak. Terus, Ya, mm, jadi makin dingin makin besar VOC-nya gitu ya. ya betul Pak. Semakin karena kan VOC juga dipengaruhi oleh suhu Pak. Jadi semakin dingin suhunya atau semakin cepat kecepatan udaranya tuh maka VOC-nya juga semakin tinggi seperti itu Pak. Ya, oke lah kalau itu kan memang anunya begitu. Cuman bagaimana membuktikan itu secara secara STEM tadi kan Hmm. gitu ya.
Saya tambahkan, Pak. Bisa lihat grafik sebelumnya? Ya, dikit, Pak. Yang tanpa penggunaan pendingin, Pak. Nah, ini lagi bisa bisa juga menjelaskan ini mengapa kalau ini kan beda, Mm-mm. Ini, Pak. ini kan beda apa nih? Beda intensitas ya. Iya, Pak. Jadi, Yang biru 820, ya, betul, Pak. yang orange 520. Betul, Pak. Oke lah kalau current karena dia sumber arus. Tapi bagaimana dengan VOC? Mengapa kalau nambah nambah apa namanya intensitas tapi kok VOC-nya turun? Nah, ini bagaimana menjelaskan ini? Nah, itu kan itu bisa dijelaskan kalau punya model dan sebagainya. Kemudian bagaimana mendapatkan MPP ini? Ini kok satu titik, bisa nggak dibuatkan grafik MPP-nya yang seperti itu? Oh, ya. Saya Ya, hanya menggunakan satu titik. Baik, Pak. Nanti saya coba tambahkan lagi, Pak, untuk ya karena grafik. ini kan mestinya kalau pakai MATLAB mungkin bisa ya. Iya, Kan ada perkalian antara tegangan dan arus di kurvanya sendiri kan gitu. iya, betul sih, Pak. Saya, Ya, saya kan kelihatannya dia di atas di situ atau di mana lah. iya. Tergantung tergantung apa namanya nanti ada sumbu satu lagi di sebelah kanan kan gitu yang untuk daya kan. Kalau ini kan harus Mm, tegangan kemudian daya kan begitu. Nah itu bisa ya silakanlah diatur. Nah ini untuk menunjukkan bagaimana bentuknya gitu kan. Bentuk apa namanya perkalian antara daya dan sorry tegangan dan arusnya sehingga diperoleh mm. dayanya. Iya, Pak. Nanti coba saya Ya. tambahkan untuk titik-titik lainnya, Pak. Oke, saya kira itu eh, sedikit konfirmasi dari saya setelah sudah banyak artinya masukan juga dari Pak Satya yang dan Budayu yang juga saya apa namanya setujui ya, sepakatlah bahwasanya itu perlu dilihat lebih jauh gitu ya. Baik, Pak. Saya kira itu dari saya Pak Gusti, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ores. Ya, tadi nasihat nanti dicatat baik nanti waktu berikutnya nanti di ini kan ya dijawab atau Ya, dijelaskan baik, ya. Pak. Baik. Oke. Oke, mungkin ada berikutnya Pak Setiawan kalau ada Pak Setiawan monggo Pak Setiawan. Oke, terima kasih Pak Prof. Manoabe. Ye. Eh, Ya, silakan. siapa dengar suara Bapak ya? Ini, Pak, jelas. Oke, oke. Saya sudah banyak masukan dari Prof. Bayu, Pak Sarjo, dan Pak Aris ya. Yang pertama dari Prof. Bayu, emang itu perlu ya kamu detailkan lagi, bisa dibuatkan secara matematis bagaimana hubungannya. Dan kemudian dari Pak Satyo itu memang harus dibuat lebih detail. Kalau kamu ngulang lagi itu kan perlu butuh waktu. Coba kamu jelaskan secara detail apa yang kamu sudah buat itu ya. Gitu. Baik, baik, Pak. Nah, kemudian dengan Pak Aris, nah kurva IP nih, kalau pengalaman Pak dulu pernah di LIPI, itu memang udah ada logernya, data tersimpan di situ ya. Jadi Betul. tidak perlu kita apa namanya catat gitu ya. Coba Mm, ditanya di situ karena dia sudah tersimpan dalam data logger dalam bentuk file Excel gitu baik. ya. Pernah Pak aku pengujian IP itu di LIPI dulu ya. Dia coba ditanya itu ada nggak datanya itu ya. Coba supaya nanti lebih komplit jadinya gitu ya. Mm, Supaya kamu tidak apa ada dasar untuk menggambar kurva IP tadi gitu ya. baik. Ya, oke mungkin itu aja Pak Kesde. Terima kasih. Sukses semua. Hmm. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Ya, berikutnya saya lanjutkan lagi. Mungkin dari Pak Satya ada lagi. Silakan kalau mau disampaikan. Iya, sedikit lagi Pak Gus. Mm, Ya, silakan. Ini nggih. Nah, itu kalau saya lihat kan kamu ngukurnya itu di tanpa beban gitu ya. Artinya Iya, mengukur VOC iya, itu ya. betul, Tadi Pak Beban. Nanti yang bulan depan. kenapa? Oh, Bisa. udah. Jadi nanti ini Oh iya, iya. eh, dijelaskan Tanggal 12 ya. kenapa itu dilakukan tanpa Mm, beban, iya, Pak. lalu bagaimana nanti menghitung eh, efisiensi listriknya, kan gitu. Karena kalau tanpa beban ya kan nggak ada beban jadinya. Baik, baik, Pak. Ya, Baik, baik, Pak. jadi nanti perlu dicek rumus dalam menghitung daya input dan output listriknya,
Nah, sehingga maksudnya input output panelnya, lalu kalau hanya menggunakan VOC, nah seperti apa? Kan gitu, berarti kan nggak ada arusnya itu. Iya, Nah, sehingga nanti gimana itu ini. Silakan dicek lagi itu ya. ya baik Pak, saya tambahkan. Oke, itu aja sih Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Satya. Ya, Pak Aris, mungkin ada lagi Pak Aris. Silakan Pak Aris. Saya kira dari saya cukup Pak Gusti. Makasih. Oke, karena sudah ya, jadi tadi semua yang tadi yang menjadi stressing dari pengujinya, Saskia nanti Ya, dicatat, nanti ya, itu di setelah saya revisi nanti di pada saat eh, apa ujiannya nanti itu juga menjadi hal yang disampaikan diperjelas lagi ya, sehingga apa progresnya kelihatan gitu ya dari yang apa yang sekarang apa dicapai kemudian nanti masukan yang diberikan kemudian nanti saya sampaikan pada saat juga di eh, ujiannya ya. ya, baik. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita akhiri ya eh, pertemuan hari ini. Terima kasih untuk Bapak penguji, terima kasih Pak Setiawan, terima kasih Nesya. Ya, Saya akhiri ya, terima kasih, selamat sore ya. selamat. Selamat Selamat sore. sore. Terima Oke, kasih. Ya, selamat sore semua ya. siap. Oke. Oke, saya live ya. Iya.